Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana sih cara mengubah urutan kuis, dan yang kedua nanti bagaimana cara memasukkan gambar dari Google dan laptop. Oke, yang pertama saya login dulu di halaman depan kuisis seperti biasa gitu. Kemudian saya akan coba mulai dari kuis yang sudah pernah saya bikin gitu ya. Misalnya saya pilih kuis ya, kemudian jangan lupa kita klik edit ya Bapak Ibu, karena di sini kita akan mengubah nomor soal, urutan soal seperti itu. Nah, jadi setelah saya klik edit seperti tadi ya, kemudian akan tampil tampilan seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian di sebelah nomor itu akan ada titik 6. Nah, ini dia ketika saya arahkan pointer ke titik 6 itu akan ada tulisan seret untuk mengurutkan ulang. Jadi kita bisa seret. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Kita bisa seret, misalnya kita mau soal 1 diubah menjadi nomor 2 atau nomor berapapun yang kita mau, seperti itu. Nah, kita bisa seret begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sangat mudah sekali untuk mengubah urutan soal di Quizizz seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah sesuai soal-soal ini dengan yang kita inginkan gitu, jangan lupa klik simpan Bapak Ibu ya. Klik di pojok kanan atas, klik simpan. Nah, seperti itu. Kemudian kita udah bisa melihat soal kita akan berubah urutannya sesuai dengan yang kita ubah tadi. Seperti itu. Nah, yang kedua, bagaimana cara mengunggah gambar dari Google dan laptop. Nah, jadi Bapak Ibu, sekarang kita mau edit dulu ya. Klik edit lagi. Nah, kemudian di sebelah kanan ini akan ada halaman sampul gitu ya, cover untuk kuis yang kita bikin seperti itu. Kemudian di sini untuk identitas kuisnya ya, kita bisa klik ya. Nah, begitu Bapak Ibu. Kemudian kita bisa edit di sini ya, kita bisa crop ya, kita bisa potong, kemudian kita bisa ganti juga. Nah, kita klik kalau misalnya kita ingin ganti gambarnya kurang sesuai. Nah, kita bisa unggah dari perangkat kita, dari laptop kita. Misalnya saya klik di sini, gambar apa yang tersedia di laptop kita bisa pilih gitu ya. Misalnya saya mau unggah ini, misalnya kita bisa klik simpan Bapak Ibu. Oke, sudah terganti sampulnya ya. Kemudian kalau misalnya kita masih belum srek, kita bisa ganti juga ya. Kita bisa cari gambar yang sesuai di Google Bapak Ibu. Kita sudah tersinkron gitu ya. Misalnya saya mau cari gambar tentang tes kecerdasan majemuk. Oke. Nah, kita bisa pilih nih. Bisa pilih gambar yang akan kita gunakan Bapak Ibu ya. Misalnya saya mau pilih gambar ini. Nah, di sini akan ada previewnya ya. Di sebelah kanan itu akan ada previewnya. Seperti itu. Kemudian kita bisa sesuaikan crop ya, crop sesuai dengan kemauan kita begitu Bapak Ibu ya. Kita bisa pindah-pindah gitu ya. Kalau misalnya ini kecil tadi bisa kita pindah-pindah, tapi kalau ukurannya udah pas, nah seperti ini, nah kita bisa simpan Bapak Ibu. Nah, ya, dia akan tersimpan seperti ini Bapak Ibu. Atau kita udah punya linknya nih. Nah, kita udah punya linknya, kita bisa paste aja. Udah langsung ada di sini nanti ya linknya. Kemudian caranya seperti yang tadi. Nah, kemudian
Gambar yang sudah kita simpan di cover ini, kita klik simpan ya Bapak Ibu. Nah, dia akan tersimpan, otomatis tersimpan di sini. Baik, begitu Bapak Ibu. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana menyimpan kuis dan visibilitasnya. Oke, baik. Yang pertama kita harus login dulu di halaman depan Quizizz ya, quizizz.com/admin. Kemudian kita akan cari kuis yang sudah pernah kita bikin seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi soal ini kita klik seperti itu. Nah, jadi jika kuis masih tampilannya seperti ini ya, kita akan coba edit gitu. Misalnya ini adalah soal, misalnya soal ulangan IPA misalnya ya, IPAS misalnya. Nah, jadi biar identitas kuis kita itu jelas gitu. Untuk apa sih? Untuk menjelaskan identitas kuis kita. Yang pertama, memudahkan siswa kita pada saat mengerjakan kuis ya. Kemudian yang kedua, mempermudah Bapak Ibu guru lain yang akan menggunakan kuis kita kembali ya. Itu biar mereka juga tidak ragu gitu akan soal-soal kita, dan untuk memudahkan mesin pencarian juga nanti Bapak Ibu gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah kita ubah, kemudian gambarnya kita mau cari yang pas gitu, kita bisa edit dengan mengklik tanda plus di sini seperti itu, dan ini akan muncul langkah-langkahnya sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya gitu Bapak Ibu ya. Misalnya saya cari gambar science misalnya ya. Nah, begitu Bapak Ibu. Kita tinggal masukkan aja gambar yang sesuai menurut keinginan kita. Seperti itu. Nah, gambarnya udah berubah di sini gitu ya. Oke. Jadi kemudian jangan lupa kalau sudah sesuai, kita simpan Bapak Ibu ya. Nah, ketika klik simpan tadi akan muncul ya, akan muncul pilihan-pilihan, akan kita simpan di folder mana gitu, atau kita mau bikin folder baru gitu, atau kita simpan di luar folder dengan tidak mencentang salah satu dari folder-folder kita bisa simpan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ketika kita sudah menyimpan kuis ini ya, kita masih ragu gitu, kita bisa klik edit gitu ya. Nah, di klik edit di sebelah kanan akan tampil lagi untuk mengedit halaman depan atau cover dari kuis yang kita sudah bikin gitu. Nah, jadi misalnya ini untuk mengedit judulnya tadi lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian mata pelajarannya kita edit jadi mata pelajaran apa? Pengetahuan alam ya. Nah, seperti itu. Kemudian kelasnya, kelas yang kita ampu kelas berapa? SD kelas 5 misalnya. Kemudian bahasanya bahasa apa? Bahasa Indonesia. Kemudian untuk visibilitasnya atau apa ya namanya, dilihat atau bisa dilihat atau enggaknya kuis kita itu bisa ada dua pilihan, yaitu dengan private ya. Misalnya kita belum fix sama kuis yang kita bikin gitu, belum jadi semua gitu, hanya kita edit-edit aja sekedarnya gitu, kita bisa setting private gitu Bapak Ibu ya. Kemudian kalau kita udah selesai mengedit semuanya dan sudah siap diluncurkan kepada siswa kita ataupun kepada publik ya, kepada guru-guru lain yang akan menggunakan kuis kita ya, karena di Quizizz itu prinsipnya adalah berbagi Bapak Ibu ya, sharing. Kita bisa klik yang public gitu, kemudian kita klik simpan begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Quizizz ini sangat memudahkan pekerjaan guru dengan semboyannya yaitu paperless gitu ya.
jadi tidak atau mengurangi kertas Bapak Ibu. Demikian untuk menyimpan kuis dan visibilitasnya.